Selamat datang di podcast kami. Bersama saya Nur Intan dan saya Nazila Zulfata Elaneha. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sastra di Nusantara. Ada sastra embrional dan sastra kisah. Nah, betul sekali. Intan, kamu tahu gak sih kenapa kita harus membahas sastra embrional dan sastra kisah? Emang kenapa sih, Jel? Nah, sastra embrional dan sastra kisah ini merupakan dua fase terpenting dalam perkembangan sejarah sastra di Indonesia, Intan. Kemudian, sebelum kita masuk ke sejarahnya nih, kita mau tahu dulu apa sih definisi dari sejarah embrional? Nah, jadi gini, Jel. Definisi sejarah embrional adalah fase awal mula munculnya sastra Indonesia di mana banyak karya sastra yang belum berbentuk novel ataupun puisi seperti yang kita ketahui saat ini. Itu betul sekali. Nah, mengenai sejarah sastranya, sebenarnya sastra Indonesia ini sudah ada pada awal abad ke-18, tepatnya di ranah Melayu dan juga daerah-daerah lain di Nusantara. Pada saat itu karya-karyanya itu masih berbentuk gurindam, lalu ada syair, ada hikayat, ada pantun yang mana di dalamnya itu membahas mengenai kehidupan sehari-hari, lalu ada kisah kerajaan dan juga ada tentang kisah-kisah tokoh-tokoh masyarakat pada waktu itu. Nah, menariknya adalah pada masa ini banyak cerita lama yang diceritakan kembali dengan bahasa sehari-hari kehidupan masyarakat. Misalnya nih di Jawa, Teroda pada tahun 1844 membuat buku yang berjudul Raja Priangon. Priangon. Pada penulisan buku ini dia berbentuk prosa dan berbahasa Jawa. Nah, ini itu tidak hanya ada di Jawa, Intan. Tradisi seperti ini juga ada di Sunda. Pada tahun 1844 itu ada yang namanya buku yang berjudul Dongeng-dongeng no Anareh, dan juga pada tahun 1907 ada yang namanya Angling Dharma. Nah, selanjutnya Najela, bagaimana sastra kisah berkembang di Nusantara? Nah, gimana sih, Intan? Jadi sastra kisah adalah sastra yang berbentuk naratif, baik itu hikayat, dongeng maupun cerita rakyat. Kisah-kisah ini tidak hanya menghibur, tapi juga memiliki pesan moral pendidikan. Nah, itu betul sekali. Dulu pada masa Hindu-Buddha kita mengenal yang namanya Kitab Bharatayuddha. Nah, Kitab Bharatayuddha ini cukup cukup epik ya, cukup fenomenal karena di dalamnya ini menceritakan tentang pertempuran besar, peperangan besar antara Kurawa dan juga Pandawa di Kurukshetra waktu itu, yang mana peperangan ini terjadi karena perebutan tahta Hastinapura. Kemudian saat Islam mulai memasuki Nusantara, kita mengenal yang namanya kisah-kisah Nabi. Kisah-kisah Nabi, ada Nabi Muhammad alaihissalam, kemudian ada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Adam alaihissalam, ada Nabi Isa alaihissalam, dan yang lainnya. Kemudian juga ada kisah wali, ada Sunan Kalijogo, ada Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan yang lainnya. Nah, Intan, kisah-kisah ini itu cukup membawa cukup mewarnai dan juga memperkaya sastra kisah di Indonesia. Dan jadi Najela, pada paruh kedua abad ke-19 sastra mulai berubah, muncul karya sastra dalam bahasa Melayu Renda, terutama dari golongan Tionghoa. Mereka bahkan menerapkan sastra barat
ke dalam bahasa sastra Renda. Sastra Melayu Renda. Ya, dan di awal abad ke-20 itu sastra Indonesia itu sudah mulai semakin nyata bentuknya. Pada waktu itu mulai bermunculan sastra baru seperti novel dan juga cerpen yang cukup bercitra di Indonesia. Nah, jadi ini jelas sastra embrional dan sastra kisah adalah fondasi bagi sastra Indonesia. Untuk dari sini sastra kita akan lebih berkembang dan modern seperti sekarang. Iya, itu betul sekali karena tanpa awal-awal sejarah sastra ini mungkin sastra Indonesia itu tidak akan berkembang seperti saat ini, tidak akan sekaya dan seindah seperti saat ini. Seperti yang kita bisa nikmati, ada novel, ada cerpen, ada puisi, drama, dan juga yang lainnya. Nah, demikian materi yang dapat kami bahas dalam podcast ini. Terima kasih sudah mengikuti podcast kami dari awal sampai akhir pembicaraan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memperkaya wawasan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain waktu guys. Jangan lupa like, komen, dan share. Dadah. Thank you.